Halo guys, jumpa lagi di channel Filmmania. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas film yang bergenre horror thriller. Judulnya adalah End of Day yang dirilis tahun 1999. End of Day menceritakan pada malam pergantian milenium, iblis akan keluar dari penjara abadinya dan kawin dengan perempuan yang terpilih di bumi. Jericho Kane yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger, seorang mantan polisi yang pemabuk dan putus asa sampai mau bunuh diri karena kematian istri dan anaknya. Dia harus melindungi seorang perempuan yang telah ditakdirkan untuk melahirkan anak iblis yang mengakibatkan terbukanya pintu neraka dan menyebabkan kiamat. Jericho Kane harus melindungi Christine yang diperankan oleh Robin Tunney dari kejaran iblis yang merasuki tubuh seorang bankir yang diperankan oleh Gabriel Byrne. Oke, sebelum kita mulai membahas tentang film ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Scene dibuka pada tahun 1979 di kota Vatikan. Seorang pendeta melihat komet di langit dan membuka gulungan surat yang berisi tulisan Mata Tuhan. Kemudian, pendeta itu melaporkan kepada petinggi di Vatikan bahwa anak perempuan yang telah diramalkan akan segera lahir malam ini. Petinggi Vatikan itu pun menyuruh mengirim semua utusan ke kota dunia untuk menemukan anak perempuan tersebut. Di pihak lain, para pendeta garis keras ingin membunuh anak perempuan tersebut karena jika hidup anak perempuan tersebut kelak akan melahirkan iblis yang menyebabkan kematian. Tapi petinggi Vatikan tetap ingin melindungi anak perempuan tersebut dari iblis. Lalu dia menyeru salah satu pendetanya, Thomas, untuk menemukan anak perempuan tersebut. Sementara itu, di kota New York 6 jam kemudian, terlihat seorang ibu berusaha melahirkan anaknya yang dibantu oleh para dokter. Sepertinya ini adalah anak perempuan yang telah diramalkan di Vatikan tadi. Kemudian bayi perempuan tersebut dibawa oleh suster untuk dibersihkan dan dimandikan. Ternyata suster tersebut malah membawanya pada suatu ruangan yang sudah ada sekelompok orang yang telah bersiap untuk bayi perempuan tersebut. Tubuh bayi perempuan itu pun disiram dengan darah ular dan mulutnya dimasukkan darah ular. Sepertinya ini adalah suatu ritual untuk bayi perempuan itu. Setelah selesai, bayi perempuan itu diserahkan kepada ibunya dan diberi nama Christine. Scene berlanjut 20 tahun kemudian di kota New York pada tanggal 28 Desember 1999, di mana 3 malam lagi menjelang tahun baru pergantian milenium. Tiba-tiba di sudut kota New York ada gempa yang mengakibatkan ledakan pada saluran bawah tanah. Dari api ledakan tersebut terlihat bayangan transparan yang menyeramkan berwujud ada sayapnya. Ini sepertinya penampakan iblis. Kemudian di dalam sebuah restoran tampak ada seorang pria sehabis makan minta izin kepada teman pria dan mengintanya untuk ke toilet. Di dalam toilet, pria itu ingin mencuci muka, namun tiba-tiba dia kerasukan iblis yang membuat dirinya terlempar ke dinding dan tewas. Kini, pria itu telah dirasuki oleh iblis. Setelah pria itu keluar dari restoran, terjadi ledakan yang sangat besar. Dia dapat berjalan di tengah-tengah api ledakan dengan santainya. Sementara itu, di sebuah apartemen ada seorang pria sedang menodongkan pistolnya sendiri di kepalanya. Dan tiba-tiba ada yang mengunjunginya. Pria tersebut pun tidak jadi bunuh diri karena ada yang datang. Jadi, pria yang ingin bunuh diri ini adalah Jericho Kane, seorang mantan polisi yang menjadi pengawal pribadi, dan yang datang adalah teman kerjanya yaitu Bobby. Temannya memberitahu ada pekerjaan untuk mengawal seseorang bankir. Mereka pun berangkat untuk mengawal orang tersebut. Orang tersebut dapat perlindungan penuh dari Jericho dan tim dengan bantuan udara dan darat.
Orang yang dilindungi Jericho pun keluar dari mobil. Ternyata orang tersebut adalah pria yang telah dirasuki iblis di restoran tempo hari. Jericho dan tim tidak tahu yang mereka lindungi adalah manusia yang telah dirasuki iblis jahat. Ketika pria itu keluar dari mobil dan berdiri sejenak, Jericho teriak menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil karena dari atas ada penembak yang ingin membunuhnya. Dengan spontan, Jericho menghalangi penembak tersebut untuk menembak, tapi Jericho pun tertembak dan terjatuh. Semua tim pengawal panik dan langsung mengamankan pria bengkir tersebut. Jericho masih tak sadar akibat tembakan, namun beberapa menit kemudian dia tersadar karena dia memakai rompi anti peluru. Lalu Jericho dan tim naik helikopter untuk mengejar penembak tersebut. Penembak ada di atap gedung. Jericho dan tim mengejarnya. Dia mencoba untuk lompat dari atap gedung, namun Jericho berhasil menangkapnya sebelum melompat dari atap gedung. Tetapi penembak itu berhasil kabur setelah lepas dari jangkauan Jericho. Jericho pun terus mengejarnya sampai akhirnya di jalur kereta bawah tanah, penembak itu bertemu dengan Jericho berhadapan langsung. Penembak itu mengatakan 1000 tahun berakhir, iblis lepas dari penjaranya. Jericho menyuruhnya untuk menyerahkan diri, tapi penembak itu mengancam Jericho sampai akhirnya Jericho menembak kakinya. Setelah terjatuh, Jericho mendekati penembak itu. Ternyata dia adalah seorang pendeta. Kemudian Jericho mengambil secari kertas di kantong pendeta tersebut. Tak lama kemudian, tim Jericho datang dan mengamankan penembak itu. Detektif Mark menjelaskan kepada Jericho kalau penembak itu tidak punya lidah. Tapi pernyataan Jericho, dia telah berbicara dengan penembak itu. Detektif mengira Jericho dalam keadaan mabuk, dan hal itu membuat Jericho kesal seolah-olah Jericho menghayal. Setelah itu, Jericho dan Bobby pergi ke tempat bar yang dikunjungi pendeta. Dia dapatkan alamat bar tersebut dari kertas yang ditemukan di kantung pendeta. Jadi dia mencari informasi tentang pendeta di bar yang sering didatangi pendeta tersebut. Jericho berhasil mendapatkan alamat pendeta dan langsung mendatangi tempat itu. Setelah sampai, Jericho dan Bobby melihat banyak keanehan di tempat pendeta tersebut, seperti tulisan, simbol, dan lidah pendeta yang dipotong sendiri. Kemudian mereka menemukan sebuah foto perempuan yang tak dikenal. Tak lama kemudian, detektif Mark dan timnya datang ke tempat pendeta untuk menyelidiki. Mereka bertemu di tempat yang sama. Detektif Mark menjelaskan penembak tersebut adalah Thomas Aquinas. Dia adalah seorang pendeta. Dia belajar di Vatikan dan salah satu pemikir di Vatikan. Dia datang tahun 1981 di gereja Saint John di pusat kota ini. 6 bulan yang lalu dia menghilang. Pendeta-pendeta di sana bilang dia memiliki masalah kejiwaan. Kemudian di sebuah kereta seorang perempuan sedang duduk sambil membaca buku. Lalu ada pria asing mendekatinya dengan senyum yang menakutkan. Perempuan itu pun memberikan uang kepadanya. Tapi pria asing itu pun masih tersenyum dan mengatakan dia akan mendatangimu, Christine. Dia akan menyetubuhimu. Perempuan itu takut dan bingung bagaimana dia tahu namanya. Ketika perempuan itu memegang tangan pria asing itu, berubah menjadi porselen dan hancur berkeping-keping. Perempuan itu bergerak ketakutan dan semua orang kaget melihat sikapnya, karena yang lainnya tidak melihat pria asing tersebut. Perempuan ini adalah yang selama ini dicari iblis. Ya, dia adalah Christine, perempuan yang telah diramalkan akan melahirkan anak iblis dan menyebabkan terbukanya gerbang neraka dan akan mendatangkan kiamat pada pergantian milenium nanti. Setelah itu Christine pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibu akadnya mengenai kejadian yang dialaminya. Kenapa dia selalu melihat hal-hal seperti ini? Ibu akadnya mengatakan bahwa Christine sangat istimewa melebihi orang lain pada umumnya. Di tempat lain, Jericho mengunjungi gereja Saint John.
yang berada di pusat kota. Dia ingin bertanya kepada pendeta di gereja itu mengenai Thomas Aquinas. Namun, apa yang dijelaskan pendeta tidak membuat Jericho paham karena Jericho tidak percaya Tuhan sejak kematian istri dan anaknya. Pendeta menjelaskan jika Jericho tidak percaya Tuhan, bagaimana tahu musuhnya. Lalu Jericho masuk ke dalam ruangan tempat pendeta. Dia melihat ada wanita yang terikat seperti kerasukan. Pendeta mengusir Jericho karena menganggapnya tidak mengerti dengan apa yang dia lihat. Kemudian, bangkir yang dirasui iblis terlihat di rumah sakit. Dia dengan mudah masuk ke ruangan yang telah dijaga oleh polisi. Hanya dengan memandang mata polisi itu langsung menuruti apa kata bangkir. Polisi itu membuka pintunya dan membiarkan bangkir itu masuk. Lalu, bangkir itu masuk ke kamar tempat Thomas dirawat. Ketika bangkir itu masuk, Thomas langsung kaget dan terbangun. Thomas yang tak berdaya hanya ketakutan melihat bangkir itu. Tak lama kemudian, Jericho dan Bobby bersama detektif Mark datang untuk mengunjungi melihat keadaan Thomas. Mereka sangat kaget melihat Thomas di atas langit-langit dalam keadaan berdarah, tangannya terikat dan ditusuk gunting. Ternyata, bangkir tersebut dengan sadis membunuh Thomas. Kemudian Thomas pun diturunkan dari langit-langit, dan ketika bajunya dibuka terdapat banyak luka goresan tulisan. Tulisan tersebut ditulis dalam bahasa Latin yang isinya, ketika 1000 tahun berakhir, iblis akan lepas dari penjara. Dan tulisan dalam bahasa Inggris yang tidak jelas isinya adalah Chris di New York. Entah kenapa tiba-tiba Thomas sadar kembali mengambil gunting, namun secara tidak sengaja polisi menembaknya karena ketakutan Thomas akan menyerang. Thomas pun mati seketika. Jericho dan Bobby meninggalkan rumah sakit. Mereka membahas tulisan Chris di New York. Menurut Jericho, yang dimaksud bukanlah Chris di New York, melainkan nama seseorang Christine New York. Kemudian mereka melacak nama Christine New York di kantor dengan komputer. Akhirnya mereka menemukan identitas perempuan yang bernama Christine New York. Sementara itu, di tempat tinggal Christine, dia sedang asik jogging di treadmill. Tiba-tiba Carson memanggilnya agar siap-siap untuk makan bersama. Ketika Christine ingin mandi, dia melihat darah di lantai kamar mandi. Lalu dia melihat Carson mati berlumuran darah di bak mandi. Christine pun berteriak ketakutan dan lari karena tiba-tiba datang sekelompok orang yang berpakaian hitam. Christine mencoba melarikan diri dengan mengumpat di dalam lemari, tapi sayangnya dia tertangkap. Christine dibawa ke tempat tidur. Pria-pria itu ingin mencoba membunuh Christine. Sementara itu, Jericho dan Bobby yang sudah mengetahui alamat tempat tinggal Christine, mereka sudah berada di depan apartemen Christine. Mereka melihat ada barang hancur yang dilempar dari jendela dan mendengar suara perempuan berteriak. Jericho dan Bobby langsung lari masuk ke dalam untuk memeriksanya. Jericho dan Bobby saling tembak dengan kelompok yang ingin membunuh Christine. Mereka mencoba menyelamatkan Christine. Christine pun berhasil kabur dari jangkauan pria yang ingin membunuhnya. Jericho dan Bobby berhasil menyelamatkan Christine dan kelompok berbaju hitam itu pun lari. Setelah kejadian itu, polisi datang untuk menyelidiki dan membersihkan tempat Christine. Setelah polisi dan penyidik pergi, Jericho dan Bobby masih di mobil depan apartemen Christine. Kemudian, Jericho masuk kembali ke dalam apartemen Christine. Dia ingin menjelaskan benda yang diambil dari kelompok yang menyerang Christine. Jericho menjelaskan bahwa kelompok yang menyerang Christine adalah orang-orang baik yang ingin menghentikan penyembah setan. Di luar apartemen Christine, Bobby menunggu di dalam mobil, tapi tiba-tiba bangkir yang kerasukan iblis itu pun meledakkan mobil Bobby dan menyebabkan mobil-mobil di sekitarnya meledak semua. Jericho dan Christine langsung pergi meninggalkan apartemen, namun ibu angkat Christine menghalangi dan menghantam Jericho. Jericho pun melawannya sampai akhirnya bisa mengalahkannya. Mereka langsung lari ketika bangkir itu tiba. Bangkir itu pun membunuh ibu angkat Jericho. Ternyata selama ini ibu angkat Christine adalah pemuja iblis yang merencanakan kematian Christine sejak Christine lahir. Ketika Jericho dan Christine melarikan diri, detektif Mark dan anak buahnya menghalangi. Jericho terpaksa membunuh mereka. Ternyata mereka juga pengikut iblis. Setelah mereka mati, detektif Mark dibangkitkan kembali oleh bangkir yang kerasukan iblis tersebut.
Bengkir masih membutuhkan Detektif Mark untuk menangkap mereka. Jericho dan Christine menuju ke gereja Saint John. Kali ini Jericho langsung menodongkan pistol ke pendeta untuk minta penjelasan apa yang sedang terjadi karena banyak yang ingin membunuh Christine. Kemudian pendeta mengajak mereka masuk ke ruangan tempat ada wanita tua di tempat tidur yang sebelumnya Jericho pernah melihatnya. Wanita tua tersebut kerasukan dan berbicara mengenai kiamat. Pendeta menjelaskan bahwa tanda pada tangan Christine sama dengan buku yang telah dibaca oleh pendeta. Jadi, Christine adalah perempuan yang dipilih oleh iblis sejak dia dilahirkan, dan selama ini telah dicari oleh gereja suci. Tiap 1000 tahun awal dari sebuah milenium, iblis datang dan ambil sebuah tubuh. Lalu dia berjalan di atas bumi mencari seorang perempuan untuk melahirkan anaknya. Ini harus terjadi pada jam tidak suci sebelum tengah malam tahun baru. Jika iblis menyempurnakan tubuh Christine dan tubuhnya, lalu dia membuka semua pintu neraka, maka semua akan berakhir. Terjadilah kiamat. Pendeta menjelaskan untuk melawan iblis kita harus beriman kepada Tuhan. Jericho menyangkalnya karena dia sudah tidak beriman. Dia tidak percaya Tuhan. Dia lebih memilih senopannya ketimbang beriman kepada Tuhan. Lalu pendeta itu pun membiarkan Jericho untuk pergi. Tapi Christine tetap di gereja karena menurut pendeta lebih aman di dalam gereja. Jericho berusaha meyakinkan Christine agar tetap bersamanya. Namun Christine lebih memutuskan untuk tetap tinggal di gereja dan akhirnya Jericho pergi meninggalkannya. Kemudian Jericho kembali ke rumahnya, dan tanpa disangka, bengkir yang kerasukan iblis itu pun menggoda Jericho agar memberitahu keberadaan Christine. Bengkir itu menggodanya dengan menghadirkan istri dan anak Jericho kembali di rumahnya. Awalnya Jericho senang, namun dia tahu bahwa yang dia lihat tidak nyata. Dan mereka akhirnya berkelahi. Jericho tercekik dan dijatuhkan keluar jendela. Namun Jericho pura-pura minta pertolongan bengkir itu yang akhirnya ditarik jatuh oleh Jericho. Lalu tiba-tiba Bobby datang. Jericho sangat kaget karena mengenainya sudah tewas karena ledakan mobil di depan apartemen Christine. Untuk meyakinkan bahwa itu Bobby adalah temannya, Jericho menembak tangannya sampai merasa kesakitan. Akhirnya Jericho percaya bahwa dia masih temannya. Sementara di gereja Saint John, Christine ingin dibunuh oleh kelompok yang pernah menyerangnya di apartemennya. Saat pisau ingin ditajamkan ke Christine, tiba-tiba Jericho datang untuk menolong Christine. Akhirnya Christine dapat diselamatkan oleh Jericho. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada gempa dalam gereja, dan bengkir yang kerasukan iblis pun masuk ke dalam gereja. Ada pendeta yang mencoba menghalangi bengkir itu dengan doa dan memegang salib. Namun sungguh naas nasib pendeta tersebut. Kepalanya langsung ditancap dengan salib oleh bengkir. Jericho dan Christine melarikan diri dari gereja tersebut, tapi tiba-tiba di sebuah jalan yang sempit mereka dikepung oleh orang-orang asing. Orang-orang ini sudah dalam pengaruh iblis karena mengejar mereka. Jericho pun melawan orang-orang tersebut. Pada saat yang sama, Bobby datang dengan mobil dan menyuruh Christine masuk ke dalam. Christine pun masuk ke dalam mobil. Ketika Jericho ingin masuk ke dalam mobil, ternyata dia tidak boleh masuk. Dari sini Jericho mengetahui bahwa Bobby sudah dalam pengaruh iblis. Sementara itu orang-orang yang mengepung semakin banyak dan Jericho habis dikeroyok sampai akhirnya bengkir itu datang menyalip Jericho. Akhirnya bengkir itu membawa Christine bersama Bobby. Keesokan harinya, tanggal 31 Desember 1999, pendeta gereja Saint John menemukan Jericho dalam keadaan disalib tergantung di dinding gedung. Lalu dia membawanya ke gereja dan merawat luka Jericho. Setelah Jericho sadar, dia langsung pergi ke kantornya untuk mengambil perlengkapan senjata. Hal ini dilakukan untuk melawan iblis. 1 jam sebelum pergantian tahun baru, Jericho mengikuti Detektif Mark. Dia tahu kalau Detektif Mark sudah dikuasai oleh iblis. Jericho terus mengikuti Detektif Mark hingga akhirnya sampai pada tempat
Di bawah jalur kereta ada ruangan. Jericho menyusup di keramaian orang-orang pengikut iblis. Dia melihat ada Christine bersama Benkir. Benkir itu sudah siap menyetubuhi Christine. Namun Jericho langsung menembaki Benkir tersebut dengan senapan. Benkir itu pun langsung terjatuh. Jericho menembaki para pengikut iblis agar Christine dapat melarikan diri. Ketika Christine bersama Jericho, tiba-tiba Bobby menodongkan senjata kepada Jericho. Awalnya dia ingin menembak Jericho, namun tidak jadi. Benkir itu pun membakar Bobby sampai mati. Jericho kesal karena Bobby adalah temannya. Lalu dia menembaki Benkir itu dengan senapan sampai menghancurkan tempat itu. Jericho dan Christine melarikan diri naik kereta, namun para pengikut iblis mengejarnya. Ketika kereta berjalan, Benkir itu berada di rel kereta untuk menghalangi. Tapi Jericho menyuruh masinis kereta agar terus jalan menabrak Benkir itu. Sang Benkir terus mengejarnya sampai membunuh masinis kereta. Jericho memisahkan gerbong kereta agar jauh dari Benkir itu. Tetapi Benkir itu pun mencoba melompat ke gerbong yang sudah dipisahkan Jericho. Ketika hendak melompat, Jericho menembaknya dengan senapan besar sampai gerbong keretanya meledak dan hancur. Tubuh Benkir pun hancur terkena ledakan, kemudian sang iblis pun keluar dari tubuh Benkir itu. Jericho dan Christine terus berlari. Mereka selalu dikejar oleh para pengikut iblis, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja, Jericho menyuruh Christine bersembunyi. Lalu dia memandangi salib yang ada di hadapannya. Jericho pun berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk mengalahkan iblis. Ternyata keimanan Jericho telah kembali. Tak lama kemudian gereja mengalami gempa. Semua yang ada di dalamnya bergetar hancur dan runtuh perlahan. Tiba-tiba iblis pun keluar dari bagian bawah gereja. Wujudnya bersayap dan sangat menyeramkan. Iblis itu menyerang Jericho sampai Jericho kewalahan dan pingsan. Ketika sadar, Jericho mengatakan kepada Christine semuanya telah berakhir. Namun, ketika Christine mengajaknya keluar untuk pergi dari gereja, tiba-tiba Jericho menahan tangan Christine. Disinilah Christine mengetahui bahwa Jericho dalam pengaruh iblis. Iblis itu pun merasuki Jericho untuk mendapatkan Christine. Iblis itu menarik paksa Christine dan meletakkan pada meja. Iblis itu hendak menjatuhi Christine melalui tubuh Jericho. Namun Christine terus berusaha menyadarkan Jericho agar lepas dari pengaruh iblis. Sampai akhirnya Jericho tersadar dalam beberapa detik. Dia melihat ada patung yang memegang pedang yang runtuh. Lalu dia segera menyuruh Christine lari secepatnya. Ketika Christine lari, Jericho langsung menuju arah patung dan menancapkan dadanya ke pedang patung itu. Kejadian itu tepat terjadi pada pergantian tahun. Iblis itu pun keluar dari tubuh Jericho dengan mengeluarkan api yang sangat besar dan membakar gereja. Terlihat wujud iblis dalam bentuk api yang sangat besar. Kemudian iblis itu hilang seperti terhisap ke dalam neraka. Iblis itu pun telah lenyap dari bumi. Lalu Jericho melihat bayangan istri dan anaknya. Christine pun dapat melihatnya. Setelah beberapa detik, kemudian Jericho menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jericho mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Christine. Lalu Christine mendekati Jericho dan sambil memegang tangan Jericho, dia menitikkan air mata mengucapkan terima kasih. Itulah akhir dari cerita film ini ya guys. Akhir kata, terima kasih banyak guys sudah menonton dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Filmania. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.